Dari banyak jenis burung yang ada satu burung yang paling populer, paling sering dijadikan simbol perubahan. Sudah tahu kan? Yes, betul, elang. Atau ada juga yang menyebutnya Raja Wali. Ada yang bilang keduanya berbeda sih. Cuma untuk kisah kali ini kita samakan dulu lah ya. Yang saya pakai jadinya elang, biar lebih singkat menyebutnya. Yang diambil pada akhirnya pesan moralnya kok, bukan detail burungnya. Begini, burung elang sering dijadikan simbol perubahan. Kenapa? Karena ia dikenal sebagai burung berumur panjang. Bisa mencapai 70 sampai 80 tahun. Tapi umur panjang burung elang ini bukan didapat begitu saja, melainkan buah dari keputusan dan keberanian tegas untuk merontokkan hal-hal lama yang hambat perubahannya. Kurang lebih ilustrasinya begini. Memasuki usia 40 tahun, elang akan memasuki masa terberatnya. Paruhnya sudah berat, menyulitkan makannya. Bulu-bulunya sudah terlalu berat juga, menyulitkan terbangnya. Cakarnya juga sudah terlalu berat, menyulitkan bertenggernya. Tidak banyak yang bisa dilakukannya dengan kondisi ini. Di momen ini, burung elang punya dua pilihan: diam dan menunggu mati, atau melakukan sebuah tindakan tegas yang beresiko dan menyakitkannya, yaitu merontokkan semua hambatan yang melekat padanya. Maka di periode ini ia pun membuat keputusan tegas. Dengan upaya terbaiknya, dengan sayapnya yang berat, ia akan terbang ke bukit yang tinggi, mencari tempat tertutup untuk memulai perubahannya. Di tempat tertutup itu, dalam kesendiriannya, pertama-tama ia akan mematukkan paruhnya ke bebatuan di sekitarnya, sampai paruh lama yang sudah berat itu hancur. Seiring waktu, tumbuhlah paruh baru. Paruh yang baru, segar, dan kuat. Dengan paruh baru ini, ia robek cakar lamanya. Ia lepaskan semua cakar lama yang berat itu, sampai kakinya tidak bercakar. Seiring waktu, tumbuhlah cakar baru. Cakar yang baru, segar, dan kuat. Dengan cakar baru ini, dirontokkan bulu-bulu lamanya, sampai rontok semua bulu lamanya yang berat itu. Seiring waktu, tumbuhlah bulu-bulu baru. Bulu yang baru, segar, dan ringan. Setelah melalui semua proses itu, maka burung elang terlahir kembali sebagai sosok yang baru, yang siap memasuki periode baru dalam hidupnya. Nah, itulah ilustrasi tentang burung elang dan perubahan yang diwakilinya. Sekarang, pesan moralnya. Kira-kira proses yang burung elang lakukan menyakitkan atau tidak?
pastinya lah ya, pastinya semua itu tidak nyaman baginya. Tapi itulah harga dari sebuah perubahan. Keberanian untuk rontokkan ego-ego lama yang menghambat kemajuan. Dalam hidup ini perlu kita sadari bahwa berbagai hambatan yang merintangi pencapaian kita seringkali bersumber dari diri kita sendiri. Dari rasa malas, rasa nyaman, rasa ego. Kita tahu semua hambatan itu buat kita berada di titik di mana kita berada saat ini. Pertanyaannya, siapkah kita merontokkan semua ego itu? Siapkah kita memaksa dan memacu diri untuk keluar dari zona nyaman dan zona tidak produktif yang kita tahu salah dan membelenggu kita, tapi tidak kunjung juga kita taklukkan? Belajarlah dari burung elang. Ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Rasanya mungkin tidak nyaman, bahkan mungkin sakit. Membayangkannya saja sudah ngilu rasanya. Tapi semua itu sepadan dengan hasilnya. Ingin diam dan menunggu mati? Atau beranikan diri dan ambil tindakan? Semua itu pilihan. Jadi, apa pilihanmu?